Episode 256. Tidak bermaksud demikian. Yui mengucapkan kalimatnya itu dengan kepala sedikit tertunduk. Tadi itu ia merasa berbunga-bunga saat Satria mengatakan bahwa komplotan Yuriko mengganggu kencan mereka. Pasti orang yang melihat menganggap kita sedang berkencan, kan? Nona muda belasan tahun dengan omong. Hahaha. Iya, aku rasa begitu, kata Yui. Padahal ia ingin mengatakan, sayang sekali. Aku berharap ini tadi kencan. Tanpa sadar Yui menutup wajahnya sejenak dengan kedua tangan. Lalu ia berucap dalam hati, tidak boleh. Astaga, apa yang aku pikirkan? Dia sudah beristri, tapi benarkah dia sudah menikah? Kenapa aku tak begitu yakin? Yui, kau kenapa? Tidak apa-apa, jawab Yui. Akhirnya ia sadar Satria sedang mengamatinya. Wajahnya langsung bersemu merah. Malu. Jadi kita mau kemana? Kau mau pulang atau? Ini masih jam 8.15 malam, aku bisa keluar rumah sampai jam 11, kata Yui memberi jawaban tak langsung kalau dia masih ingin bersama Satria. Baiklah, Pak, antar kami ke kafe. Yui, kafe apa yang tadi ingin kau kunjungi? Ah, beda jalur dengan yang kita tuju kali ini. Kakak saja yang pilih kafenya. Atau kau mau ke klub? Hah, kenapa ke sana? Bising. Aku tidak suka. Hahaha, aku hanya bergurau, balas Satria. Pak, antar kami ke kafe Oishi. Seharusnya ada di depan sana. Baik, balas sopir taksi itu. Tak lama kemudian, mereka sampai. Satria segera merogoh kocek mendahului Yui untuk membayar taksi itu. Ah, sudah kubilang malam ini aku yang menanggung semuanya. Protes Yui. Sudah kubilang aku tidak mau. Balas Satria. Ia hanya terkekeh lalu keluar dari taksi dan segera bergegas ke dalam kafe. Tak terlalu ramai kafe itu. Sebab di sana semua yang dijual mahal harganya. Ada 3 lantai di kafe itu. Satria mengajak Yui ke lantai 3. Lebih sepi dari lantai 1 dan 2. Kau mau minum apa, Yui? Kopi luwak. Dari negaramu, kan? Iya, kau suka kopi seperti itu rupanya, aku kira hanya kopi instan. Atau jus strawberry. Hahaha. Enak saja. Meski seperti ini, aku adalah penggemar kopi. Nah, kau mau minum apa? Sake. Jauh-jauh ke negeri ini, salah satu tujuanku adalah minum sake. Bukannya tadi kau sudah minum banyak sake di restoran? Aku tak mau kau mabuk dan rewel. Aku tak akan mabuk. Tenang saja, aku hanya penikmat rasanya. Mau alkohol jenis apapun tak berpengaruh. Kau tak takut performa tubuhmu menurun gara-gara alkohol? Aku ahli obat, aku bisa menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuhku. Balas Satria. Ah sudahlah. Terserah kau saja. Lalu Satria memesan minuman kepada pelayan yang mendatangi mereka. Selebihnya mereka berbincang sembari menunggu pesanan datang. Besok kau ada acara? Tanya Yui. Tergantung, aku ini kan pengangguran. Aku akan sibuk jika ada masalah. Memangnya kenapa? Kau mau mengajakku berkencan? Gurau Satria. Keceplosan. Enak saja. Kau bilang kau sudah beristri. Memang, aku hanya ingin latihan. Jika kau tak keberatan, maukah kau mengajariku sesuatu? Boleh. Tapi memangnya kau libur? Besok itu hari Sabtu, kakak. Aku libur. Kecuali ada tugas mendadak. Hahaha, kau memang cocoknya jadi polisi kantoran. Enak sekali jadi polisi, dulu aku nyaris tak ada hari libur. Ya, kami tidak akan seserius tentara militer. Tugas kami mengurusi masalah domestik. Sedangkan kalian mengurusi keamanan negara dari ancaman besar. Wajar jika kalian dididik keras seperti itu. Tapi jangan salah, polisi pun juga ada yang mendapatkan pendidikan sekeras kalian. Iya, aku juga tahu soal itu. Yui, apakah kau tidak takut mati? Tidak. Jika aku takut, aku sudah mengundurkan diri setelah kejadian itu. Kakak, aku ingin membalas kelompok itu. Bantu aku, kata Yui. Kali ini nada bicaranya serius sekali. Sampai-sampai wajah imutnya itu seketika berganti. Iya, tentu saja. Aku masih akan sampai di negeri ini sampai berhasil mengusut tuntas masalah itu. Aku butuh bantuan data darimu. Jika mungkin, kumpulkan data dari kepolisian terkait hal itu. Jika perlu dekati atasanmu. Mungkin dia sebenarnya sudah mendapatkan laporan yang sebenarnya, kata Satria. Tapi,
Kakak bilang kalau kakak punya banyak orang di belakang yang bisa diandalkan sebagai sumber data. Iya, tapi aku belum mendapatkan kabar terbaru, kata Satria. Baiklah, aku juga akan gencar mencari tahu. Sungguh, kami belum mendapatkan kabar apapun tentang kelompok itu, kata Yui. Lalu pesanan datang. Satria tadi memesan sake paling mahal. Dengan agak rakus ia meminum minuman keras itu. Lagi dan lagi. Wajahnya sedikit merah dan terasa hangat. Kau sudah banyak minum? Ini tidak baik, kata Yui. Iya, ini yang terakhir. Tenanglah, Yui. Aku tak akan mabuk. Mereka berbincang sampai jam 10 malam. Seringnya, Yui bertanya banyak hal tentang berbagai tugas yang pernah dijalani oleh Satria. Dengan senang hati Satria bercerita. Bahkan soal perang yang pernah ia jalani di jalur Gaza waktu itu, operasi untuk memburu kelompok radikal yang suka membuat ulah berbahaya, atau bahkan membongkar sindikat penjahat besar internasional. Ada banyak hal yang ingin diketahui Yui tentunya. Semakin Satria bercerita, maka semakin pula Yui dibuat penasaran dan ingin tahu lebih dan lebih. Tapi jam terus berputar. Yui harus pulang. Kau berani pulang naik taksi sendiri? Gurau Satria. Hahaha, kau pikir aku ini anak kecil? Aku polisi, kakak. Polisi imut sepertimu pasti akan mengundang bahaya. Jadi aku imut. Untuk ukuran polisi, iya. Nah, itu taksinya. Maaf aku tak bisa mengantarmu pulang. Aku masih akan berkeliling malam ini, kata Satria. Sampai jumpa besok ya, nanti aku akan menelponmu lebih dulu. Iya, hati-hati. Kau juga. Yui masuk ke dalam taksi dan tinggallah Satria seorang diri di sana. Satria menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Astaga, kenapa malam ini aku malah bersikap seperti ini? Gawat juga jika Yui menyukaiku. Ucapnya dalam hati. Ia tidak kepedean, sebab ia paham betul bagaimana gelagat perempuan yang menyukainya. Mirip-mirip. Satria berjalan kaki menelusuri trotoar di depan pertokoan, kafe, resto, hotel, tak ada yang sepi di Tokyo. Riuh meski sudah malam. Sebagian besar yang tersisa dan yang terlihat di mata Satria adalah para pemuda. Atau wisatawan, atau orang-orang kantor yang sepertinya belum berkeluarga. Mereka menghabiskan waktu sebab hari itu adalah hari Jumat. Sepertinya aku harus beli sepeda. Lebih praktis jika aku ingin berpatroli, ucap Satria dalam hati. Ia terus melangkah dengan santai sambil melihat-lihat suasana kota raksasa itu. Dan akhirnya sampailah Satria pada sebuah takdir. Apalagi takdirnya jika bukan bertemu dengan masalah. 100 meter di depannya terjadi perkelahian. Bukan perkelahian kecil, namun perkelahian besar antar kelompok. Satria merasa tidak asing dengan sebagian dari orang-orang itu. Tak salah lagi, mereka adalah orang-orangnya Yuriko. Hah, mereka sudah berkelahi. Siapa yang menjadi lawannya? Ujar Satria dalam hati. Ia tetap mengamati dari tempatnya berdiri. Agak menepi agar tak mencuri perhatian, sebab halayak umum tentu kabur menjauh dari keributan itu. Tapi kemudian Satria menyadari satu hal. Kelompok yang menyerang anak buah Yuriko terlihat tak seperti manusia biasa. Sejak bertarung dengan Hideyoshi, Satria bisa membedakan mana manusia asli dengan manusia yang telah dimodifikasi. Ada 2 orang dari komplotan penyerang kelompok Yuriko yang tidak mempan dipukuli. Bukan karena tenaga dalam sebagai perisai diri, namun karena tubuh orang itu sudah berbeda. Jika seperti ini, mau tak mau aku harus terlibat, ucap Satria dalam hati. Lalu ia segera mengenakan masker, lalu melesat dan membaur dalam pertarungan itu. Satria secara khusus hanya akan mengincar 2 orang manusia android yang ada di tempat itu. Episode 257. Ke markas Yuriko. Satria segera berlari ke arah pertarungan itu. Polisi belum datang. Keributan seperti itu biasanya tak akan berlangsung lama. Sehingga, terkadang pihak berwajib sengaja datang terlambat. Selama tak ada warga sipil yang menjadi korban, biasanya masalah seperti itu tak akan diperpanjang oleh pihak kepolisian. Urusan antar Yakuza memang pelik. Biasanya para polisi datang hanya untuk membuat perkelahian itu berhenti. Kalau mau lanjut ya silakan di tempat lain yang sepi. Satria belum melihat sosok Yuriko. Yang terlihat adalah para anak buahnya yang sedang berkelahi dengan kelompok musuh. Tak ada yang menggunakan senjata api. Semua yang berkelahi itu hanya bersenjatakan tongkat dan senjata tajam, pedang,
pisau, golok, belati, dan entah apa lagi. Dua orang manusia android yang ada di sana tampak menonjol dalam pertarungan. Tapi Satria menilai, keduanya jauh lebih rendah kemampuannya dibandingkan Hideyoshi yang waktu itu telah ia penggal kepalanya. Satria segera menerjang punggung seorang manusia android yang mengenakan pakaian berwarna merah. Banyak orang yang cukup kaget dengan kehadiran Satria. Terlebih ketika si ganteng itu berhasil membuat si baju merah tersungkur dengan sekali terjang. Padahal, dari tadi si manusia android berbaju merah itu bahkan tak bergeser sekalipun telah dihantam dengan menggunakan pipa besi. Beberapa orang Yuriko masih mengenali pakaian Satria sekalipun kini si ganteng itu sedang mengenakan masker. Di pihak lawan, mereka hanya mengira kalau Satria adalah salah satu anak buah kelompok Yakuza Akai Rayon. Beberapa orang dari pihak lawan mulai mengeroyok Satria setelah ia berhasil menjatuhkan si baju merah dengan satu tendangan. Maka, Satria harus menunda dulu mengeksekusi si baju merah. Sebagai gantinya, ia segera menghajar orang-orang itu. Jumlah mereka tidak banyak, sekitar 6 orang saja yang datang ke arahnya. Sementara yang lain masih sibuk dengan anak buah Yuriko. Masing-masing berhasil dibuat pingsan oleh Satria hanya dengan sebuah pukulan. Telak mengenai pelipis mereka. Satria tak mau main bunuh sembarangan. Tapi yang pasti, ia akan mengeksekusi mati siapapun yang ia tahu sebagai manusia android. Yuriko saat itu sedang ada di dalam mobil yang dijaga oleh 4 pengawal. "Nona, bukankah lelaki itu tadi yang bertarung denganku?" ujar Mitsuba. "Benar, aku juga bingung kenapa dia ada di sana dan terlibat dalam perkelahian ini. Ayah benar, ada kelompok baru yang ingin menggeser kekuasaan kita. Baru kali ini kita mendapatkan serangan. Aku rasa, orang itu hafal dengan orang-orang kita. Tapi aku tak mengira dia ada di sini dan membantu kita, Nona, atau dia ada maksud lain. Maksudku, dia kebetulan sedang bermusuhan dengan orang-orang yang menyerang kita. Entahlah, Mitsuba, kau tetap di sini sampai kelompok kita menang. Tentu, Nona, apakah Nona punya rencana, jika lelaki itu bisa menghandle situasi? Aku akan menemuinya. Dia harus ikut kita malam ini, dugaanku tak pernah salah, bukan? Lelaki itu seorang profesional. Lihat betapa mudah ia melumpuhkan orang-orang itu," kata Yuriko. Si baju merah itu melesat untuk menyerang Satria dari belakang. Sayang sekali, gerakannya bisa dirasakan oleh Satria. Maka Satria membalik badan sekaligus menghentakkan tendangan kuat tepat mengenai dada orang itu. Dia terpental cukup jauh. Satria tahu, orang itu akan pulih dalam waktu cepat. Berbeda dengan orang biasa yang sudah pasti pingsan sebab tendangan Satria yang seperti itu mampu mematahkan tulang. Maka Satria segera berlari ke arah orang itu dan menghujamkan pukulan berkali-kali tepat di kepalanya. Selebihnya, Satria menarik rambut orang itu dan membentur-benturkan kepalanya di aspal sampai remuk. Orang-orang yang melihat merasa ngeri. Sadis juga. Tidak semua Yakuza mampu melakukan hal sengeri itu. Mau bunuh ya bunuh saja. Tapi bukan soal membunuh saja tujuan Satria. Ia ingin menghitung berapa lama lelaki itu bisa pulih. Lelaki itu masih hidup, tapi pingsan setelah kepalanya remuk. Maka Satria membiarkan dulu si baju merah tergeletak di aspal. Kini Satria membalikkan tubuhnya untuk mengamati situasi sambil tetap berhitung. Jika kurang dari 5 menit orang itu bisa pulih, itu artinya teknologi Biogen 21 benar-benar canggih. Satria tak mengira, orang-orang itu berhenti berkelahi, mereka memandangi Satria dengan tatapan heran. Selebihnya, orang-orang yang menyerang kelompok Akai Rayon langsung melarikan diri. Manusia android yang satu lagi juga sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah orang-orang Yuriko, serta kawanan musuh yang tergeletak pingsan di jalanan. "Bereskan mereka semua, bawa ke markas," kata Yuriko. Ia dan 4 pengawalnya segera keluar dari mobil. Yuriko langsung bergegas ke arah Satria. "Hei, terima kasih banyak. Jangan mendekat dulu. Dia belum mati. Aku masih menunggu berapa cepat dia pulih." "Apa maksudmu?" Yuriko jelas tak mengerti dan ia belum tahu menahu soal manusia android. Jadi ia merasa yang dikatakan Satria itu aneh. Satria kembali jongkok di sebelah orang berbaju merah. Ia membalikkan tubuhnya. Wajahnya yang tadi hancur sudah mulai terlihat pulih. Yuriko dan beberapa orangnya ikut mendekat dan melihat apa yang terjadi.
Kenapa bisa begitu? Ujar Yuriko. Dia manusia buatan. Kata Satria. Apakah tempat tinggalmu jauh dari sini? Kita perlu membawanya pergi dari sini. Aku minta rantai besi jika ada. Kata Satria. Yuriko merasa senang. Tanpa diminta pun si tampan itu malah mau datang dengan sendirinya. Tapi tentu mereka berdua memiliki maksud berbeda. Satria hanya ingin pinjam tempat untuk mempelajari manusia android. Sementara Yuriko ingin negosiasi untuk meminta Satria menjadi pengawal pribadinya. Yuriko segera meminta anak buahnya membereskan sisa keributan itu. Orang-orang di pihak musuh yang pingsan itu diikat menjadi satu dan dimasukkan ke dalam mobil. Lalu Satria sendiri mengikat lelaki berbaju merah sedemikian rupa dengan rantai, dan ia sendiri yang menjaganya dalam salah satu mobil milik orang-orang Yuriko. Lalu mereka meninggalkan tempat itu, meninggalkan orang-orang yang diam-diam menonton dari jauh dan meninggalkan beberapa mobil polisi yang baru saja datang. Tak ada yang mengejar komplotan Akai Rayon selama tak ada laporan yang menuntut mereka untuk ditangkap. Selama dalam perjalanan, si manusia android berbaju merah itu sudah sepenuhnya pulih. Hanya saja Satria kembali mematahkan lehernya. Bahaya juga jika tiba-tiba ia berhasil memutuskan rantai yang mengikatnya dan melakukan perlawanan. Beberapa anak buah Yuriko yang menemani Satria bergidik melihatnya. Itu lehernya patah, kan? Ujar salah satu dari mereka. Iya, tapi nanti pasti hidup lagi. Sekitar 10 menit jika dia mengalami luka serius. Jawab Satria. Lalu bagaimana membunuhnya? Penggal kepalanya. Benar-benar putus sehingga sel-sel tubuhnya berhenti regenerasi. Pokoknya pisahkan saja organ-organ vital, kepala, jantung, paru-paru, dan yang lain-lain. Satria menjelaskan. Orang-orang itu hanya menggut-manggut. Kini mereka memandang Satria dengan penuh hormat. Tanpa ada lelaki itu, mungkin mereka semua tak akan selamat. Beberapa mobil itu akhirnya sampai juga di sebuah rumah besar berhalaman luas. Rumah itu sudah berusia ratusan tahun dan turun-temurun diwariskan dan terakhir menjadi milik ayah Yuriko, yakni Ryu Aja. Yuriko adalah anak kedua. Yang pertama telah mati 5 tahun yang lalu. Sehingga hanya tinggal Yuriko yang kelak menjadi pewaris kelompok itu. Satria menyeret si baju merah keluar dari mobil dan menggeletakkannya di halaman. Yuriko segera keluar dari mobilnya. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Satria. Akan kita apakan makhluk itu? Dibunuh tentu saja. Tapi sebelum itu aku ingin menguji tubuhnya. Boleh aku tahu, kenapa orang-orang itu menyerang kalian dan siapa mereka? Tanya Satria kepada Yuriko. Episode 258. Numpang mandi dan tawaran kerjasama. Aku tak tahu siapa mereka, dan kenapa mereka menyerang kami. Tapi bisa jadi mereka adalah kelompok baru yang ingin menggusur kami. Kata Yuriko. Iya, itu masuk akal. Aku hanya butuh menginterogasi orang ini saja. Setelah itu aku akan membunuhnya, lalu pergi dari sini. Jadi maaf, aku meminjam tempatmu semena-mena, kata Satria. Kau bisa tinggal di sini sesuka hatimu. Pintu tempat ini terbuka untukmu. Siapa namamu? Aku Satria. Aku Yuriko. Jika kau tidak menolong kami, maka kami selesai malam ini. Terima kasih banyak. Yuriko membungkukkan badan memberi hormat. Tak usah sungkan. Aku tak bermaksud menolong kalian, sebab aku mencari manusia-manusia seperti ini. Kata Satria. Manusia android berbaju merah itu mulai bergerak. Ia sudah pulih setelah lebih dari 15 menit yang lalu, lehernya dipatahkan oleh Satria. Yuriko dan orang-orangnya beringsut mundur. Mereka masih sulit mempercayai apa yang mereka lihat, betapa manusia android itu mengerikan dan sulit untuk mati. Satria segera menghujamkan lututnya di punggung orang itu, lalu menarik tangannya, memelintirnya hingga patah. Orang itu tak memekik kesakitan. Mungkin sakit, tapi tidak seperti umumnya orang mengerang kesakitan. Ini salah satu ciri-cirinya. Dia bisa menahan sakit. Tangannya patah. Satria kembali mengedukasi para Yakuza itu. Ayah Yuriko ikut keluar ke halaman dan bergegas mendekati putrinya. Mereka terlihat sedang berbicara. Yuriko menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Sementara, Satria masih mencoba mencari titik tertentu yang membuat manusia android itu bisa merasa sakit. Tapi sepertinya tidak ada sekalipun. Satria telah mencoba memberikan totokan yang paling menyakitkan yang dulu biasanya ia gunakan untuk menginterogasi orang.
Tes terakhir yang dilakukan Satria adalah memberikan beberapa serbuk buatannya. Pertama adalah serbuk kejujuran. Tidak mempan. Lalu serbuk racun. Juga tak mempan. Serbuk yang lain pun tetap tak mempan. Saat Satria bersikeras bertanya macam-macam, orang itu tetap bungkam. Sial. Satria menghantam kepala belakang orang itu hingga terdengar bunyi tulang pecah. Nona, boleh aku bunuh orang ini di sini? Akan sangat berbahaya membiarkannya tetap hidup. Silakan, kata Yuriko. Lalu Satria menarik kepala orang itu hingga putus. Lagi-lagi kejadian itu membuat siapapun bergidik ngeri. Darah manusia android itu mengucur di halaman. Dia sudah bisa dipastikan mati. Bisakah aku pinjam kamar mandi? Aku perlu mencuci tangan, kata Satria. Mari aku antarkan, kata Yuriko. Lalu ayah Yuriko meminta anak buahnya untuk membereskan mayat itu. Bungkus dengan rapi dan simpan dalam lemari pendingin. Baik tuan. Mereka segera melakukan perintah sang pemimpin keluarga Yakuza itu. Kemudian ayah Yuriko meminta orang-orangnya untuk membawa tawanan yang masih hidup ke ruang dalam. Sementara itu, Satria sudah ada di dalam kamar mandi. Ia mengelap darah di tangan dan jaketnya dengan tisu. Tapi ia tak membuangnya. Satria menyimpan tisu berlumuran darah itu ke dalam kantong plastik. Ia berniat mengirimkannya kepada William. Kau tidak ingin mandi sekalian? Akan aku siapkan handuk dan baju bersih untukmu, kata Yuriko. Ternyata dari tadi ia menunggu di luar. Satria berpikir sejenak. Sebaiknya memang mandi. Pakaiannya telah kena banyak cipratan darah. Baiklah. Terima kasih, Nona. Tunggu sebentar. Yuriko berlalu untuk mengambil handuk dan pakaian bersih. Pakaian itu masih baru tentu saja. Ada banyak di ruang pakaian sebagaimana anggota keluarga Yakuza itu sangat banyak. Tak lama kemudian Yuriko kembali. Ia mengetuk pintu dan memanggil Satria. Ini handuknya. Satria membuka pintu. Ia masih belum mandi dan masih mengenakan pakaiannya. Terima kasih. Aku akan menunggumu di ruang tamu. Kau bisa membuang pakaianmu itu di tempat sampah. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Yuriko pergi dari tempat itu. Satria mulai mandi. Setelah itu ia mengenakan pakaian dari Yuriko. Hanya kaos yang agak sesak untuknya sehingga otot tubuhnya bisa terlihat. Untuk celana yang diberikan Yuriko tidak kekecilan. Satria membereskan pakaian dan jaketnya. Sebelumnya, ia memastikan tak ada barang-barangnya yang tertinggal di kantong sebelum ia membuang barang-barang itu. Hanya tas selempang kecil yang tidak ia buang. Sepertinya tidak kena darah. Satria segera bergegas ke ruang tamu. Hanya ada Yuriko yang duduk menunggu di sana. Di meja sudah tersaji makanan dan minuman. Silakan. Terima kasih. Maaf merepotkan. Ayahku sedang menginterogasi orang-orang itu. Mungkin kau butuh informasi. Kalau boleh tahu, apa kepentinganmu dengan manusia android itu? Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Lagi pula, cara kerja kami jauh lebih cepat dari kepolisian. Kami punya banyak akses dan relasi dengan berbagai pihak, kata Yuriko. Sebenarnya, Yuriko sedikit banyak sudah mencoba membaca pikiran Satria. Tapi tentu yang terbaca tidak semuanya. Jadi ia perlu memancing dengan pertanyaan. Jika Satria berpikir, maka ia tahu apa yang dipikirkan lelaki itu. Di sisi lain, Satria memang tahu kalau wanita cantik bertato penuh itu bisa membaca pikiran. Jadi percuma saja berbohong. Hanya saja, Satria membatasi diri untuk mengeksplorasi pikirannya. Memanipulasi lebih tepatnya. Aku punya masalah pribadi dengan organisasi yang menciptakan manusia android itu. Semuanya, aku ingin tahu di mana markas mereka. Aku pernah diculik di negaraku dan hendak dibawa kemari untuk dijadikan manusia jadi-jadian seperti itu. Oh, kenapa kau hendak diculik? Mereka butuh para petarung. Manusia android itu didesain untuk bertarung dan diperjualbelikan. Aku mengerti sekarang. Bagaimana dengan tawaran kerjasama dariku? Sebelumnya, boleh aku tahu kenapa tadi kau memaksaku menemuimu? Maaf aku telah mengganggu kencan kalian, aku hanya ingin memaksamu menjadi pengawalku. Itu saja. Aku merasa akhir-akhir ini akan ada bahaya yang mengancam kelompok kami. Dan tadi sudah terbukti, kata Yuriko. Aku tak bisa menjadi pengawal siapapun. Tapi soal kerjasama, aku tak masalah. Aku pemburu manusia android dan tak akan bertuan kepada siapapun. Kata Satria. Baiklah.
Itu jauh lebih baik daripada tidak. Kita akan bekerja sama, kata Yuriko. Menurut pembacaannya, Satria orang netral dan yang dikatakannya tadi itu jujur. Jadi, ia bisa yakin kalau Satria bukanlah polisi intelijen yang ingin memata-matai kelompoknya. Apakah orang-orang yang tadi kita tangkap sudah diinterogasi? Sedang dilakukan oleh ayahku. Kau juga butuh informasi, kan? Iya, kalaupun mereka bukan orang-orang Biogen 21, aku hanya ingin tahu dari mana mereka mendapatkan manusia android itu. Malam ini jika kami mendapatkan jawabannya, paling cepat besok malam kami akan bergerak mendatangi markas mereka. Apakah kau mau bergabung? Masih ada satu sosok lagi manusia android yang melarikan diri. Dan di markas mereka, kita tak tahu apakah masih ada yang lain atau tidak. Selama mereka ada di sana, tentu aku dengan senang hati akan terlibat, kata Satria. Terima kasih banyak. Aku pun juga akan ikut. Hah? Apa yang akan kau lakukan di sana? Kau satu-satunya pewaris keluarga ini. Tentu ayahmu tak akan mengizinkanmu berada di tempat berbahaya. Ayahku sudah menurun kesehatannya. Dulu dia seorang samurai dan pasti akan hadir di lapangan. Kini aku yang menggantikannya. Kau bisa bermain pedang. Kau mau bukti? Hahaha, aku hanya tak melihat kau punya kemampuan bela diri, Nona. Sial, kau meremehkan perempuan. Ayo ikut aku ke ruang latihan. Ini sudah hampir tengah malam, Nona. Pertarungan tak mengenal waktu, kan? Mungkin perlu juga taruhan agar kau sungguh-sungguh berlatih denganku. Kata Yuriko. Episode 259. Kalah taruhan. Baiklah. Aku juga penasaran dengan ruang latihan milik kalian. Tapi aku tak mau taruhan apapun. Ujar Satria. Oke, balas Yuriko. Satria berjalan mengikuti Yuriko menuju ke ruang latihan yang berada di belakang. Suasana sunyi. Semua orang ada di ruang utama bersama ayah Yuriko untuk mengurus orang-orang yang telah mereka tangkap. Tidak semua anggota sedang berada di markas besar itu. Sebagian besar malah menyebar di beberapa markas cabang di berbagai pelosok Tokyo. Lalu mereka berdua sampai di ruang latihan. Yuriko menyalakan lampunya. Satria bisa melihat berbagai jenis alat latihan di sana. Lengkap seperti tempat gym. Wow, ini bahkan lebih komplit dari perguruan bela diri di negaraku pada umumnya. Aku akan ganti pakaian latihan. Tunggu sebentar, kata Yuriko. Satria menunggu beberapa saat. Lalu kemudian Yuriko kembali dengan pakaian latihannya. Satria mengira Yuriko bakalan mengenakan kimono. Ternyata tidak. Hanya tank top dan celana olahraga ketat yang pendek sekali. Apa yang kau lihat? Tatumu bagus sekali, dan gara-gara itu kau mendatangiku waktu itu. Aku sebenarnya mencari pengawal. Dan di resto ramen waktu itu, aku tahu kau seorang petarung profesional. Kau tidak punya tatu. Tidak, antara ingin dan tidak. Tapi kurasa aku hanya suka melihat perempuan bertato. Yuriko tersenyum. Sebenarnya ia tertarik dengan Satria. Tapi sedari awal, ia sudah terlanjur memasang sikap elegan dan menjaga jarak dengan lelaki itu. Semoga tatu dan tubuhku tidak mengganggu konsentrasimu. Ayo pilih pedang kayu. Yuriko berjalan ke arah rak untuk menyimpan puluhan pedang kayu. Satria memilih yang sekiranya berat dan enak dipegang dengan kedua tangannya. Nona, aku tidak paham disiplin pedang. Tapi kau bisa menggunakan senjata kan? Yang penting senjata ini digunakan. Apapun caranya, kendo hanya salah satu jalan untuk bermain pedang. Itu pun ada banyak alirannya. Oh ya, kau sudah lama belajar pedang. Sejak usia 5 tahun. Kakekku yang mendidik aku. Setelah dia meninggal saat aku berusia 15 tahun, aku belajar sendiri. Kadang hanya latihan dengan para pengawalku. Anggota kalian wajib bisa bermain pedang. Iya, itu tradisi kami. Selain judo, karate, dan aikido, kami berlatih kempo dengan pedang kayu ini sebagai alat latihan. Hanya sesekali saja kami menggunakan katana betulan. Kata Yuriko. Tapi jika aku boleh menilai, banyak dari anak buahmu yang jauh dari matang. Apa boleh buat, mereka lebih banyak mabuk daripada latihan. Tak jauh beda dari preman jalanan, hanya saja jumlah kami banyak. Itulah yang membuat kami tetap eksis sampai sejauh ini. Aku mengerti. Kau pilih pedang itu. Iya, kita mulai sekarang. Oke,
Aku butuh peregangan sebentar. Sama. Keduanya meregangkan tubuh sendiri-sendiri. Setelah itu mereka bersiap. Satria lebih jago bertarung tangan kosong atau menggunakan senjata api. Jika ia menggunakan pedang atau tongkat, yang bermain hanya instingnya saja. Ia tak punya jurus khusus dan menggunakan senjata seperti itu hanya untuk perpanjangan anggota tubuhnya saja. Mengingat itu hanya latihan, maka Satria tak bisa sepenuhnya bersungguh-sungguh juga. Dalam sekali tebas, ia bisa saja membelah kepala Yuriko sekalipun hanya pedang kayu yang ia gunakan. Yuriko tampak benar-benar serius. Ia benar-benar menggunakan pakem kendo. Terlihat jelas dari sikap wajah, posisi tubuh, kaki dan cara dia memegang senjata. Sikap Yuriko saat latihan sangat jauh berbeda dari yang dilihat Satria sebelumnya. Astaga, cantik sekali jika dia seperti itu. Benar-benar godaan, ujar Satria dalam hati. Yuriko tertawa dalam hati. Ia tahu apa yang dipikirkan Satria dan kebetulan Satria sejenak lupa kalau Yuriko bisa membaca pikiran. Tapi kemudian Satria menyadarinya kembali. Sial, sial, Satria mengumpat dalam hati. Malu. Tiba-tiba Yuriko malah tertawa. Kenapa kau tertawa? Hahaha, pikiranmu sudah kemana-mana. Ya ampun, baiklah. Tak usah latihan saja. Tanggung, kali ini aku akan serius. Kata Satria, wajahnya sedikit merah padam karena malu. Jadi kau ingin meniduriku? Tidak, apa yang kau bicarakan? Satria mengelak. Itu kan yang tadi kau pikirkan. Hei, itu hanya pikiran lelaki, bukan berarti harus terjadi. Kenapa tidak? Pokoknya tidak. Sudah, ayo lanjut latihan. Satria berusaha mengalihkan topik. Taruhan. Aku mau lanjut jika ada taruhannya. Memangnya apa taruhannya? Yang menang bebas meminta apapun dari yang kalah. Kurasa itu terlalu berlebihan untuk sekadar latihan. Berlebihan? Kurasa tidak. Hah? Aku tak mengira kau ini penakut. Ejek Yuriko. Apa kau bilang? Baiklah, kita taruhan. Satria terpancing. Yuriko tertawa dalam hati. Bersiaplah, kata Yuriko. Ia pandai sekali memancing emosi Satria. Konsentrasi lelaki itu sudah buyar. Yuriko sudah menang separuh. Lalu mereka berdua sama-sama diam dengan posisi siap. Yuriko tak bergerak sedikitpun. Matanya tajam menatap Satria dan ia terus membaca apa yang dipikirkan oleh lelaki tampan itu. Jadi kau menungguku menyerang. Hehehe, jangan harap, ujar Yuriko dalam hati. 5 menit berlalu. Yuriko masih teguh dengan kuda-kudanya. Satria mulai gelisah. Sial, dia tahu apa yang aku pikirkan. Dia tahu aku sedang menunggu. Mau sampai kapanpun dia akan tetap bertahan di posisi itu. Ujarnya dalam hati. Pikiran Satria benar-benar tidak jernih. Semakin ia berpikir, maka semakin pula Yuriko tahu. Satria memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Cukup riskan, sebab ia sama sekali tak tahu kemampuan pedang Yuriko. Sekilas, perempuan itu memang tidak terlihat memiliki kemampuan. Tapi ternyata bukan sepenuhnya demikian, Yuriko pandai menyembunyikan kemampuannya, sehingga Satria gagal menafsirkan perempuan itu sejak awal ia melihatnya. Satria melesat dengan begitu cepat. Jika Yuriko tak bisa membaca pikiran, sudah tentu ia kalah cepat dengan Satria. Maka segala gerakan yang akan dilakukan, oleh Yuriko telah terbaca dan telah tersiasati pula cara menangkalnya. Lebih peliknya lagi, Satria memang setengah hati menyerang. Ia tak mungkin bersungguh-sungguh karena akibatnya bisa fatal. Hal itu juga sudah diketahui oleh Yuriko sehingga wanita itu sadar kalau ia telah menang telak. Satria mengayunkan pedangnya. Traaaakkkkk. Dengan tepat dan akurat, dalam sekali gerakan, sabetan pedang Yuriko telah membuat pedang Satria terpental hingga membentur dinding. Satria menelan ludah. Yuriko tersenyum sumringah. Aku menang. Apa boleh buat? Satria harus menuruti kemauan perempuan itu. Apa yang kau minta? Tak akan aku katakan sekarang. Aku akan memintanya kelak. Satria menghela nafas. Sudah ia duga. Ia hanya berharap, perempuan itu tidak meminta yang tidak-tidak. Baiklah. Bagaimana jika latihan ini kita lanjutkan ke kamarku? Ujar Yuriko tanpa sungkan lagi sebab ia tadi sudah tahu apa yang diimajinasikan oleh Satria atas dirinya. Episode 260. Sabtu pagi bersama Yui. Satria terhelak mendengar ucapan Yuriko. Wanita itu memang menggiurkan.
Tapi Satria sedang tidak ingin memiliki masalah. Tidur dengan wanita itu pasti akan berbuntut panjang. Hahaha, apa yang kau pikirkan, Nona Yuriko? Aku harus pulang. Mungkin besok kita bisa bertemu lagi sebab aku butuh informasi darimu. Kenapa tidak menginap di sini? Besok pagi aku ada janji. Ini sudah pagi, lewat jam 12 malam. Masih ada beberapa jam untuk tidur sebelum aku bangun jam 6 atau jam 7. Kau janji kencan dengan polisi itu. Rahasia. Iya, jangan lupa aku bisa membaca pikiranmu. Sial, kalau sudah tahu kenapa bertanya. Jika aku bertanya, kau akan berpikir. Dan saat itulah aku tahu apa yang kau pikirkan. Baiklah, besok kami akan berkencan. Bukan, kalian akan latihan. ARGG hahaha. Jika tahu tak usah tanya. Ucap Satria kesal. Yuriko tertawa. Baiklah, sampai jumpa besok. Aku butuh nomormu, kata Yuriko. Satria memberikan nomornya kepada Yuriko tanpa ragu. Apakah aku harus berpamitan kepada ayahmu? Tanya Satria. Tidak perlu. Kau butuh mobil. Kau bisa menggunakan salah satu dari milik kami. Tidak, aku bisa naik taksi. Sulit mencari taksi lewat tengah malam. Apakah kau punya sepeda? Jika ada aku akan pinjam. Kenapa tidak mau membawa mobil? Aku lebih suka sepeda. Apalagi sepeda gunung, lebih menantang. Oh baiklah. Kau benar-benar pria menarik. Yuriko membawa Satria menuju ke garasi. Di sana ada banyak sepeda. Satria memilih salah satu yang pas untuk ia kendarai. Yuriko mengantarkan Satria hingga ke gerbang depan. Sampai jumpa, Nona. Sampai jumpa. Aku akan menelponmu, kata Yuriko. Baik, balas Satria. Ia mengayuh sepeda itu meninggalkan rumah Yuriko. Gadis Yakuza itu memandangi Satria sampai lelaki itu menghilang di belokan jalan. Hati Yuriko berbunga-bunga. Ia merasa bisa mengambil hati lelaki itu. Entah bagaimana caranya. Satria mengayuh sepeda dengan sangat cepat. Jalanan sepi. Rasanya menyenangkan juga ngebut dengan sepeda. Hanya butuh setengah jam saja untuk sampai di hotel. Satria segera menitipkan sepeda itu di parkiran, lalu ia bergegas masuk ke hotel dan langsung menuju ke kamarnya. Ia tak langsung tidur, melainkan membungkus tisu yang berlumuran darah manusia android ke dalam kotak. Ia kemas sedemikian rupa untuk ia kirim kepada William. Selebihnya, ia mentidak satu botol besar bir dari kulkas, lalu ia mulai merebahkan diri di kasur. Jam 7 pagi, Satria sudah bangun. Itu pun karena Yuriko yang telepon. Bukan Yui. Hai, Nona, selamat pagi. Kau baru saja bangun. Iya, kau bisa membaca pikiranku. Tidak, jika melalui telepon. Aku hanya membangunkanmu saja, bukan karena ada hal yang mendesak. Hahaha, sial. Baiklah, aku sudah bangun sekarang. Arigato. Lekas mandi dan jangan lupa dengan kencanmu bersama Nona Yui. Nanti malam kita bertemu. Baik Nona, semoga nanti malam kita bisa bertemu. Jangan panggil aku Nona lagi. Sampai jumpa. Yuriko menutup telepon. Satria meletakkan handphonenya begitu saja di samping kepala dan ia tak segera beranjak dari ranjangnya. Tak lama kemudian, Mari menelpon. Setengah jam mereka berbincang, dan 10 menit setelahnya, Maya dan Elena yang menelpon. Setiap hari, ketiga istrinya itu memang menelpon di jam-jam tertentu. Satria justru menunggu telepon dari Yui. Karena yang ditunggu tak kunjung telepon, Satria memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Rasanya segar bersentuhan dengan air setelah semalam berkeringat dan malas mandi. Usai berganti pakaian, Satria mengenakan kaos dan celana. Ia mengambil HP. Ternyata Yui telepon tadi tepat ketika ia menyalakan keran air di kamar mandi. Satria menelpon balik. Terdengar suara renyah dari Yui dari telepon. Hai, kau sudah bangun? Iya, dari tadi. Maaf aku tadi mandi saat kau menelponku. Kau sibuk hari ini? Pagi ini tidak. Jadi latihan. Iya, aku akan menjemputmu kalau begitu. Tidak, aku yang akan ke hotelmu. Kau kirim saja di mana lokasimu saat ini. Kenapa tidak aku saja yang ke rumahmu? Tidak mau. Aku saja yang ke sana. Baiklah, gadis lucu. Aku sudah dewasa. Bye, sampai ketemu di hotelmu. Yui menutup telepon, lalu melompat beberapa kali di kamarnya. Persis ABG yang baru saja ditelepon gebetan.
Tak lama kemudian, pesan dari Satria masuk. Hanya berisi lokasi. Sambil menunggu Yui datang, Satria mengisi perutnya dengan roti dan pisang yang ia simpan di kulkas. 40 menit kemudian, ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Satria bergegas untuk membukanya. Yui tersenyum cantik saat melihat si tampan itu membuka pintu. Maaf aku terlalu lama di jalan. Tak masalah. Kau tadi naik apa? Kereta, lalu dari stasiun aku jalan kaki kemari. Tidak jauh. Iya, aku sengaja menyewa hotel yang dekat dengan apapun, tapi mungkin besok atau lusa aku akan pindah lagi. Tak jauh juga dari hotel ini. Ada ratusan hotel di sini. Tapi hotelmu ini hotel mahal. Iya, sekalian saja, siapa tahu aku bisa menemukan hal menarik di hotel yang seperti ini. Semalam mereka beraksi lagi. Temanku yang memberi laporan. Tapi aksi itu sudah selesai saat polisi datang. Coba tebak siapa target mereka. Ujar Yui. Siapa? Satria pura-pura tidak tahu. Padahal ia terlibat semalam. Kelompok Yakuza. Akai Rayon. Kata Yui sambil menyunggingkan senyuman. Kenapa kau tidak kaget? Kini malah Yui yang melongo. Hahaha. Semalam pas aku pulang, aku terlibat. Dan aku ikut ke markas kelompok Yakuza itu. Bagaimana bisa? Hontoni. Nanti aku akan cerita. Sekarang kita akan berlatih di mana? Kau ingin melatihku apa? Astaga, kau ingin latihan apa? Entahlah, kau gurunya aku muridnya. Aku terima saja apapun yang kau ajarkan. Bagaimana jika aku mengajarimu yang tidak-tidak? Misalnya, tidak jadi. Hei, jangan membuatku penasaran. Tidak, kau belum dewasa. Alasan saja, aku sudah dewasa, tahu. Hahaha, baiklah, kita jalan kaki saja. Ada lapangan di dekat tempat ini, kata Satria. Sambil berjalan menuju ke lapangan, Satria bercerita tentang semalam. Tak ada yang tak ia ceritakan. Kecuali soal latihan bersama Yuriko. Itu memalukan. Kita mampir ke sana sebentar ya, Yui. Aku butuh mengirimkan paket untuk temanku. Paket, darah manusia android. Aku ingin temanku menelitinya. Bagaimana dengan bagian tubuhnya yang lain? Tak mungkin kan aku mengirimkan potongan jari, kan? Ups, kau benar. Hahaha. Tapi maksudku, siapa yang kemudian mengurus mayat itu? Keluarga Nona Yuriko. Dalam waktu dekat, mereka akan balas dendam atas penyerangan itu. Kau belum tahu kelompok mana itu. Yuriko belum memberiku kabar. Tapi nanti malam dia ingin bertemu denganku. Mungkin akan membahas masalah itu. Sebab, aku menawarkan diri bekerja sama dengan mereka. Oh, baiklah. Jika butuh sesuatu dariku, kau tinggal bilang saja. Iya, aku akan bilang kepadamu. Satria dan Yui mengirim barang sebentar, lalu kemudian bergegas menuju ke lapangan bola yang sudah cukup dekat jaraknya. Nah, Yui, kau kuat lari berapa putaran? 20. Bagaimana jika 40? Apa, itu menyiksaku namanya. Jadi latihan atau tidak, aku rasa aku hanya sanggup sampai 30 putaran. Aku akan menemanimu lari. Kau bisa berlari 40 putaran. Membayangkan hal itu, Yui sudah lelah sebelum latihan. Satria tahu gadis itu sudah membatasi pikirannya sebelum memulai. Jika kau berhasil, kau boleh minta apapun dariku. Sungguh, baiklah. Aku akan mencobanya. Bersambung.